Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kulli. Wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi taman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Wa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah karaman subhanahu wa ta'ala, syukur tidak henti-hentinya untuk menjadi bahasa yang kita haturkan. Karena memang syukur itu kewajiban dan kita belum bisa menunaikan. Makanya harus selalu mengerjakan dan melatihnya. Walaupun orang bekerja keras seperti apapun, tidak akan pernah bisa mencapai sasaran. Karena kecilnya kita, lemahnya kita, keterbatasan kita, sampai Nabi SAW menandaskan, inna ahadakum la yudkhilahu amalul jannah. Satu di antara kamu amalnya belum bisa memasukkannya ke surga. Ini menunjukkan kelemahan kita. Rong gaduk blas, enggak seimbang sama sekali. Dapat menandaskan, wa ma anta ya Rasulullah, apakah engkau juga belum? Jawabnya sama, wa ma anak saya juga belum. Kalau Rasul Al-Mustafa, orang yang terpilih, terbaiknya semua manusia, terbaiknya semua orang berilmu, terbaiknya semua orang yang takwa, terbaiknya orang yang taat, yang ikhlas, terbaiknya para nabi, terbaiknya para rasul, terbaiknya ulul azmi. Itu saja rong cukup. Baik kita sami termasuk makhluk sing ternopo. Ternopo. Masing-masing bisa mengukur dirinya. Berarti lebih tidak cukup. Makanya cukup itu karena rahmat Allah. Cukup itu karena fadilah Allah. Cukup itu karena ampunan Allah. Cukup itu karena Allah memberikan kecukupan. Makanya Allah berpesan, "Qul bi fadlillahi wa rahmatihi wa bidzalika fal yafrahun wa khairun mimma yajma'un." Katakanlah, hanya semata karena fadilah Allah, rahmat Allah, silahkan kamu bergembira. Kenapa? Rahmat Allah, fadilah Allah luwih apik daripada yang dikerjakan. Makanya orang masuk surga semata hanya karena amalnya enggak ada. Tapi karena rahmat Allah, karena fadilah Allah, karena ampunan Allah, dan nanti akan diwariskan. Makanya Allah menyebutkan wa tilkal jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Itulah surga yang kamu dijadikan pewaris dengan sebab amalmu. Nah, kita yang bisa beramal itu
berupaya amal kita amalan yang bisa mengantarkan layak untuk dipilih sebagai pewaris. Terus pun dicarane, aku ben didadekne pewaris. Amalin napa kanthi pun tandane. Setelah mewujudkan iman kepada dengan rukun iman yang 6. Iman kepada Allah, malaikatnya, kitabnya, rasulnya, hari akhir, takdir. Allah satu-satunya yang diibadahi, lengkap dengan caranya, dijadikan tumpuan, pengharapan. Kita sadar dicatat oleh malaikat ngati-ngati. Makanya kitab yang ada selalu ilmui. Al-Quran sebagaimana Rasul mewujudkan kadar takdir yang kita diberi kemampuan kerahkan untuk alasan mujahadah, kita kerja keras tenanan sebagai pembekalan ketika kita dikembalikan kepada Allah nanti untuk mendapatkan penghisaban. Kata di atas itu merupakan keterangan rangkuman dari rukun iman yang 6. Dan orang tidak bisa iman kecuali dengan ilmu. Karena ketika Allah bersumpah dengan wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu, dan berikutnya ayat, iman itu maknanya itu adalah ilmu. Karena tidak bisa beriman tanpa ilmu. Ma kunta tadri mal kitab amal iman. Semula kamu tidak tahu kitab itu apa, iman itu apa. Nah, untuk bisa beriman itu harus melewati kitab. Karena Allah menjelaskan keimanan dengan diturunkannya kitab. Makanya belajar itu menjadi kunci. Dan para sahabat walaupun sepuh-sepuh, mereka tidak kalah semangat di dalam belajar. Dan kita tidak boleh merasakan aku wis pinter. Kenapa? Karena Allah membuat tamsil kalau kita itu belum pinter blas. Makanya kita tidak boleh untuk memiliki falsafah sawu. Napa? Sawune dipangan ular, wong bodoh jebule ngaku pinter niku filsafate napa? Sawu. Allah menyebutkan law kanal bahru midadal li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madad. Andaikan lautan jadi tinta untuk menulis kalimat Allah sampai habis lalu didatangkan laut yang semisal, itu belum menggapai sasaran. Sementara ngentekne tinta sak laut niku kapan? Jenengan mundut pen niku pirang dinten pisan apa pirang sasi pisan apa setahun pisan? Nganti garing tak nyapa orang nggih nulis. Nggih nulis nganti ngentekne lautan saja kalimat Allah itu siap untuk ditulis. Kesempatan yang lain andaikan tembusan itu jadi pen lautan yang 7, artinya didatangkan sampai 7 kali lautan, itu akan belum pernah habis kalimat Allah. Ini menunjukkan kita itu belum apa-apa. Makanya untuk jadi pewaris kuncinya ciri kita adalah siap untuk mencari ilmu, belajar terus, berdiri, duduk maupun berbaring, membaca kitab maupun merenung, sampai memandang bintang-bintang, ambil ilmunya. Kita ketemu apa, ambil ilmunya, sehingga nanti akan terbimbing secara meluas. Itulah untuk jadi pewaris itu belajar berangkat dengan ilmu yang dengan nanti akan membimbing semuanya. Dengan ilmu benar akidahnya, dengan ilmu benar ibadahnya, dengan ilmu benar akhlaknya, dengan ilmu benar sosialnya, dengan ilmu nanti dengan
akan tertutup dengan husnul khotimah. Semoga kita sebagai pewaris surga Allah Ta'ala. Ramadan yang kita jalani yang sudah separuh lebih, kita harus semakin maksimalisasi, karena yang kita cari masih ada di depan kita di 10 hari yang terakhir dengan malam qadarnya. Itu malam Quran, malam qadarnya atau malam Quran. Nuzulul Quran badhe tukin apapun kliwat. Nuzul Quran badhe tuki apapun kliwat. Mungkin ada yang menjawab sekeliwat, ada yang mengatakan masih akan datang. Berkaitan kapan Quran diturunkan. Di masyarakat tertulis orang mengadakan peringatan jeree nuzul Quran itu kapan? Turunipun Quran. Ditulis Ramadan. Maka apabila kita membaca ayat, Allah sendiri yang telah menjelaskan kapan turunnya Quran. Dengan gamblang Allah menjelaskan inna anzalnahu fi lailatul qadri. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran di malam Qadar. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami turunkan Quran di malam yang diberkahi. Malam Qadar itu ya 10 hari yang terakhir. Lalu buat orang yang pernah punya penemuan tanggal 17, gimana sejarahnya? Ketika ditelaah belum dijumpai kesimpulan itu benar. Sementara ketika merujuk di surah Al-Anfal yang ke 41, iman kepada apa yang kami turunkan ala abdina bima anzalna ala abdina yaumal furqan yauma iltaqa al jama'an. Iman kepada apa yang saya turunkan kepada hambaku di hari pembeda, hari ketemu dua pasukan. Ini kisahnya perang Badar. Al-Anfal 41 niku kisah perang nopo? Perang Badar. Tahun pinten perang Badar? 2 Hijriah. Bulan nopo? Ramadan. Tanggal pinten? 17. Silahkan dibuka tafsir, diterangkan seperti itu. Lalu apa makna dari apa yang kami turunkan? Allah menurunkan malaikat. Allah menurunkan pertolongan. Jumlahnya 1000 bertahap sampai 5000. Orang musyrik pun juga tahu. Ada pasukan dari malaikat. Mukmin pun juga merasakan ketika bacok wong kafir belum mengena sasaran sudah gelundung duluan. Siapa sing bacok dhisik? Ya malaikat. Sampai iblis pun yang juga memimpin pasukannya lari terbirit-birit. Inni ara ma la tarona, inni akhafullaha rabbal alamin. Aku roh sing apamu enggak roh, aku wedi kepada Allah. Itu pasukan malaikat, saya mau dihancurkan, lari terbirit-birit. Tah kemana? Enggak bisa membantu iblis dengan pasukannya. Allah turunin malaikat untuk menghalau kepada mereka. Akhirnya diberikan kemenangan. Allah menandaskan wa ma ramaita id ramaita walakinna Allah rama. Ketika kamu melempar bukan kamu yang mengenakan kepada sasaran tapi kami. Di antaranya Allah kirimkan malaikat. Yang dimaksud dengan Yaumul Furqan, hari pembeda, itu termasuk yang diminta oleh Abu Jahal sebelum perang dongo. Apa donganipun Abu Jahal? Allahumma in kana hadha wal haqqo min indika fa amtir alaina hijaratan minas sama aw itina bi adabin alim. Ya Allah,
menawi to Islam niku bener, Quran niku bener, Muhammad ngaku dadi nabi niku bener, jenengan paring bukti. Niku dongane misal ki Abu Jahal. Apa buktinya? Turunkan hujan batu dari langit atau sisanya sangat pedih. Ternyata Allah turunkan malaikat, mereka mendapatkan sisa pedih. Kaum muslimin hanya 300 sekitar. Musyrik ada 1000 sekitar. Musyrik ngeluruk siap dengan segalanya, kaum muslimin hanya patroli, pasukan berkuda namun ngeluruk kali Mikdad. Hanya niatan patroli. Ternyata ketika Allah sudah memutuskan menang ya menang. Itulah hari pembeda. Musyrik mati 70 jadi tawanan 70, sisanya morat marit. Kaum muslimin enggak ada yang jadi tawanan, sing mati mek las-lasan. Pinten las-lasan itu? Napa 11, napa 12, terus ganti napa 19 ngoten niku. Ternyata itu menang yang luar biasa. Matinya musyrik merana, matinya mukmin syahid. Makanya semua peserta perang Badar itu dijamin ampunan. Allah sendiri langsung berfirman, "I'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum aw kama qala." Silahkan kamu berbuat semaumu, saya sudah jamin ampunan untukmu. Sampai seperti itu. Silakan berbuat semau, sudah saya jamin ampun untukmu. Inilah hari pembeda. Yang hak betul-betul menang, yang batil betul-betul hancur. Itu 17 Ramadan bukan nuzul kon, tapi nuzulun nasri, nuzulul malaikat. Nuzulu nusratillah lil mu'min fi yaumi badri. Turunnya malaikat, turunnya pertolongan Allah, dimenangkannya mukmin atas kafir pada perang Badar. Makanya kita butuh ke sana, sehingga dengan pemahaman itu bila ada yang mengatakan nuzul Quran tanggal 17 Ramadan itu belum dijumpai alasan yang bisa dibenarkan, yang jelas hak adalah turun di malam Qadar. Berikutnya tema yang kita angkat pada kesempatan pagi hari ini tentang fadilatus sidqi, keutamaan sifat siddiq, sifat jujur, sifat benar. Siddiq secara makna umum maupun secara makna khusus. Siddiq makna bahasa benar, jujur. Siddiq memiliki makna luas, itulah iman. Siddiq makna pendefinisian keserasian lahir batin, syariat dan ketaatan. Itu tadi beberapa tentang makna siddiq. Apa makna bahasa siddiq? Benar. Makna luas siddiq niku napa? Iman. Secara pendefinisian lain siddiq napa maknane? Keserasian lahir dan batin. Keserasian lahir dan batin. Termasuk makna siddiq keserasian syariat dan ketaatan. Yang itu terjelaskan peringatan Allah kepada yang tidak siddiq. Terjelaskan dengan peringatan Allah kepada yang tidak siddiq. Napa peringatan Allah? Datang tiang sing boten jujur, yang tidak serasi antara syariat dan ketaatan. 5. Taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi
antaqulu ma la taf'alun. Nyapo awakmu ngomong sing gak tok tandani. Ini merupakan peringatan Allah kangge tiyang sing boten sidik, boten serasi ucapan dan perbuatan. Nyapo ngomong kok enggak tok tandani. Kenapa kamu ngomong enggak kamu kerjakan? Berarti ngomong yang dikerjakan itu serasi namanya sidik. Bila ngomong tapi enggak dilaksanakan berarti enggak sidik, enggak serasi. Itu mendapatkan peringatan dari Allah. Lalu ada ancaman kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Amat sangat murka Allah bahwa kamu mengatakan sementara itu tidak kamu kerjakan. Untuk tema sidik seolah menjadi materi kajian 2 pertemuan. Separuh sudah di sebulan yang lalu, seolah separuh akhir dengan pembacaan hadis-hadis di kesempatan kali ini. Semoga hadis nomor 38 sampai 42 terbaca, terpelajari, kita diberi pemahaman yang benar yang kita sampaikan di taklim kita kesempatan kali ini. Sekarang kita masuk kepada pembacaan dalil-dalil dari hadis tentang kemestian sidik. Yang nomor 38 bin Namrati as-saminah wa salasin an Ibnu Umar an Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol bainama salah satu nafarin, ketika ada 3 orang mimma kana qablakum, dari orang yang ada dia sebelum kamu. Kisah orang dulu, ini wahyu. Ini termasuk kisah Israiliyat yang dibenarkan, kisah yang berkembang di Syam. Di sana markasnya anak turun Nabi Yakub yang biasa dipanggil dengan Israel, anak turunnya namanya Israili. Kisahnya kisah Israiliyat. Kisah yang banyak berkembang di Syam yang dihuni oleh mereka. Itu ada 3 macam kisah yang dibenarkan, kisah yang didiamkan, kisah yang didustakan, kisah yang dapat hadis ini, kisah yang dibenarkan karena memang mendapatkan pembenaran dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yamsuna, mereka berjalan, dikala itu asabahum, menimpa kepada mereka matorun, hujan deras. Bukan semata hujan, tapi hujan deras. Kata mator ini untuk hujan yang berat. Hujan bermanfaat itu namanya ghais. Doa Nabi ketika istisqa. Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, ini pas Jumatan. Ya Allah, kujuri hujan yang bermanfaat, diulang sampai 3 kali. Tapi mator itu hujan deras. Sebagaimana doa di atas dari Abu Jahal yang pernah melantunkannya, Allahumma in kana hadza wal haqqa min indika fa'amtir alaina hijaratan minas sama. Lafaz fa'amtir, matoro, amtir, amtoro, amtir. Itu makna itu kujuri hujan deras atau siksa yang pedih. Jadi seringnya ketika hujan muadzin mengatakan shollu fi buyutikum atau shollu fi rikhalikum, itu bisa mengukur hujan ini adalah berat. Ketika masyarakat ke masjid itu keberatan, itu baru berucap as-sholatu shollu fi buyutikum atau shollu fi rikhalikum. Itu menggunakan bahasa mator menunjukkan hujan yang berat. Wallahu a'lam. Karena bila sebatas hujan nanti jangan-jangan gerimis dimasukkan hujan, ngoten nggih. Sementara bahasa dalil itu mator itu hujan deras. Sementara rukhsah itu diantaranya adalah manusia ditugasi sesuai kemampuan, ini di luar kemampuan dapat rukhsah. Itu alasan yang logis walaupun pembahasannya luas. Akhirnya mereka ketika ada hujan deras,
masuk ke goa. Fa'awaw, maka mereka berlindung ila gharin. Fantabaqa, maka tertutup goa itu alim atas mereka karena ada batu besar gelundung menutupi mulut goa. Dan mereka tidak bisa mendorong batu itu. Wong telu batune gawedhe, watune sak kebu, tiang telu kuat mboten? Watune sak kebu. Dijunjung tiang telu kuat mboten? Kayane kok abot nggih. Napa perlu jejal? Mboten usah mawon. Yo dipahami saja. Mereka berusaha untuk keluar, ternyata enggak bisa. Akhirnya faqala ba'dhum, berkata sebagian mereka libatin pada sebagian yang lain. Inna, sesungguhnya, wallahi, demi Allah, ya haula, wahai kita yang sedang terperangkap di dalam goa ini, la yunjikum, tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian illa as-sidqu, kecuali sidik sing iso menyelamatkan kalian. Apa maknanya sidik yang bisa menyelamatkan kalian? Yang bisa menyelamatkan Allah ketika Allah menetapkan takdir syar'i, itu melewati syariat. Kalau begitu, sidik secara definisi syariat nopo? Iman. Karena yang ditolong oleh Allah itu adalah orang-orang yang beriman. Karena Allah memanggil, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Jadi yang ditolong itu orang-orang yang beriman. Makanya sidik di sini memiliki makna yang paling luas, yaitu iman. Karena orang yang beriman itu yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu bila kita membahas tentang masalah makna wali, ya Allah telah jelaskan, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah wali Allah enggak takut, enggak susah. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, orang iman yang takwa. Iman itu ilmu, iman itu akidah tauhid, takwa itu ketaatan. Sehingga mereka taqarrub, nyedek kepala dengan yang diwajibkan, lalu menjaga dengan yang sunnah, lalu Allah memberikan jaminan. Fa idza ahbabtuhum kuntu sama'u alladzi yasma'u bi, sampai seterusnya hadis. Bila saya sudah mencintai waliku, saya jadi matanya ketika mereka memandang, saya jadi telinganya ketika mereka mendengar, saya jadi tangannya ketika mereka berkarya, saya jadi kakinya ketika mereka melangkah. Artinya mata, pendengaran, tangan, kaki dibantu oleh Allah sehingga kerjanya yang hak. Sehingga bila kita mereka minta diberi, mereka mohon perlindungan dilindungi. Itu makna as-sidqu. Sidik itu yang bisa menyelamatkan kalian. Kalau begitu, ilmumu harus sidik, manhajmu harus sidik, akidahmu harus sidik, ibadahmu harus sidik, akhlakmu harus sidik. Nah, itu sidik itu untuk semuanya. Punya makna benar, ilmumu benar, manhajmu benar, akidahmu benar, ibadahmu benar, akhlakmu benar. Itu nanti akan menjadi penyelamatan. Makanya tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali as-sidqu. Akhirnya faliyata'u kullu rajulin, supaya berdoa setiap orang minkum dari kamu, bima ya'lamu, dengan apa yang ia ketahui, annahu qad sadaqa fi, dia telah melakukan kejujuran. Wis amalmu sing tok tandangi jujur, dadekno alasan ngindungu. Akhirnya 3 orang itu, yang satu berdoa dengan peristiwa jujur yang pernah ia kerjakan, yang satu sebagai bos punya pegawai,
Salah satunya ketika bayaran entah kemana belum diambil. Gajiannya itu dikembangbiakkan nanti berubah jadi hewan banyak. Sejak kambing berubah jadi sapi, berubah jadi onta, lengkap dengan lahan penggembalaannya dan penggembalanya. Modal didik dikembangkan jadi gak karuh-karuan. Nah, ketika sang pekerja datang minta gajiannya, ditunjukkan sawangan kai, hewan sekian banyak memenuhi lahan gembala bersama penggembalanya. Witekmu. Akhirnya dia berdoa, iya. Akhirnya dia cerita, akhirnya diambil tanpa ada yang tersisa. Akhirnya dia mengadu, ya Allah, bila itu semua saya kerjakan memang jujur ikhlas cari ridhomu, saya memang sidik, maka bukalah pintu yang menutup gua ini. Nah, dikabulkan. Yang satu cerita tentang anak yang birrul walidain. Yang satu kesempatan terlambat pulang dari menggembalanya. Begitu pulang disambut oleh kondisi memprihatinkan, bab kelaparan, karena hartanya itu berada pada hewan. Di rumah nggak ada apa-apa, paling enake banyu kalih watu. Lek kita sami wonten griya niku sing wonten napa? Banyu, kayu kalih godhong. Nah niku cek urip lek niku. Nek banyu karo watu, sing digodhog watu terus pun. Nek godhong ngono kados Nabi Musa mau dibunuh, itu perutnya tidak ada bedanya dengan perutnya hewan. Apa? Podo-podo godhong. Ya, kondisi keluarga tadi bisa dibilang rumahnya itu yang tersisa hanya air dan batu, nggak ada yang dimasak. Makanya begitu pulang langsung memerah dari susu binatang gembalaannya. Mau dicaoskan pada kedua orang tua, pun sari. Ternyata ditunggu sampai bangun, sementara anak istri ngamplok nek sikil. Semisal anak matur, Pak luwe, Mas luwe, gak ada yang diberi. Ini sing paling susah sih. Kabeh rumoso paling susah, anak rumoso paling susah, istri rumoso paling susah, suami juga rumoso paling susah. Lah mulai adoh kesel ning omah renek apa-apa kudu nyiapne kabeh sambat. Kesel njaba jero. Pone cek ngurus wong tua, pantasnya teko omah itu langsung iso bleksek. Ini enggak, sampai barang dipegang sambil berdiri nunggu wong tuane wungu sampai bangun. Begitu sudah dicaoskan untuk diminum, baru dia bersama istri anaknya itu minum. Luar biasa enggak perjuangannya. Kita sakit ngoten niku. Napa nek ngomahan apa mek mau muring-muring ae. Banyu ora dicepaki. Oh, pokoknya anak buka-buka kotong kabeh. Samuring-muring. Akhirnya dia berdoa, ya Allah, bila semua yang saya kerjakan ikhlas cari ridhomu, tolong pintu gua ini kau buka. Itu doa di atas amal yang kerjakan dengan penuh kejujuran, Allah selamatkan. Yang satu kisahnya pemuda yang jatuh cinta, kayaknya enggak kita ceritakan. Nyak poso-poso rasa cerita cinta ngoten. Kisahnya sudah kita maklum. Itu tadi kejujuran yang jadi syariat yang luar biasa. Memang kita telah diperintah sebagaimana ada di surah At-Taubah yang ke
119, ya ayyuhalladzina amanu kunu ma'as shodiqin. Wahai orang yang beriman, jadilah kalian bersama orang-orang yang benar. Itu makna sidik yang luar biasa dan luas. Berikutnya masuk hadis yang ke-39. An Nabi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, urahu, saya diperlihatkan kepada beliau mendapatkan hadis anin nabiyyi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qol. Ra'aitu fil manam, cerita Nabi, saya lihat di dalam mimpi. Mimpi Nabi itu wahyu. Mimpi selain Nabi ada 3 kemungkinan, ipen-ipenan, atau mimpi buruk dari setan, atau mimpi kabar gembira dari Allah. Ipen-ipenan dan masuk pembahasan. Mimpi buruk langsung isti'adzah, jangan diangan-angan, jangan diceritakan. Mimpi baik dari Allah, doa, ya Allah bila memang darimu wujudkan. Di sini bukan mimpi kita apa mimpi Nabi, berarti wahyu. Apa isinya mimpi itu? Anni uhajiru, saya hijrah min Makkah, dari Mekah, ila ardin, ke sebuah negeri, biha, di negeri itu nahlun, banyak tumbuh pohon kurma. Hijrah itu tanda menang. Hijrah itu di negerinya tidak terancam. Orang hijrah itu karena dizalimi, hanya semata mengatakan Allah Robku, ternyata diganggu. Hijrah itu untuk menyelamatkan agamanya. Hijrah Mekah Madinah ketika Mekah masih kafir, ketika sudah ditaklukkan, tidak ada hijrah Mekah Madinah. Tapi hijrah dalam bentuk meninggalkan yang batil, mensuki yang hak, bodoh ke ilmu, syirik ke tauhid, bid'ah ke sunnah, itu selalu ada sampai hari kiamat. Sekarang kita hijrah makani, pindah dari satu tempat yang lain. Secara institusi pemerintahan kita nggak masuk pada pembahasan. Tapi kalau orang di tempatnya bahayanya banyak, lalu tanahnya dijual, diberikan tempat yang lain yang lebih aman, boleh. Itu pertimbangan untuk orang per orang. Maknanya seperti itu. Hijrah yang disampaikan Nabi SAW termasuk hijrah mengikuti syariat bersama waliul amri untuk mencari wilayah dakwah, karena di negerinya terancam, cari negeri yang aman. Yang jaminannya wa may yuhajir fi sabilillah yajid lahu fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah. Sapa sing hijrah di jalan Allah akan ia dapatkan tempat hijrah yang aman, rezeki yang luas. Akhirnya bebas menyembah kepada Allah. Disitulah nanti ada institusi pemerintahan yang betul-betul bebas dari tekanan orang kafir, bahkan bisa melawan sehingga terjadi peperangan. Wilayahnya luas, orangnya banyak, pemimpinnya ada, ilmu sudah berjalan. Nah, itu perjuangan. Itu hijrah Nabi ke Madinah di kala itu, hijrah termasuk yang ini. Untuk kondisi kita kayaknya nggak masuk pembahasan. Kenapa? Kita seringnya di negeri ini aman. Cuma orang tertentu saja yang mungkin kurang nyaman di lingkungan. Yaitu ditunjukkan tempat hijrah itu adalah tempat yang banyak ditumbuhi pohon kurma. Fadhaba, maka tergambar wahali di benakku, ila, menuju anha, tempat itu adalah al-Yamam, daerah Najd atau Hajar atau Jazirah Arab bagian timur, Yamamah atau Hajar. Itu yang tergambar di benak Nabi. Oh, berarti hijrah parane rono. Ternyata bukan. Faidah tiba-tiba saja ya tempat hijrah yang dimaksud adalah Madinah, Yasrib. Akhirnya menjadi Madinatul Rasul, kota Rasul yang semula gersang. Lalu Rasul berdoa, berkailah. Akhirnya Allah memberkahi, berkah tempatnya, berkah sok takarannya, dan seterusnya. Wa ra'aitu fiha, dan saya melihat di tempat hijrah
bakoron sapi. Di hadis yang lain, bakoron tutbahu, sapi-sapi yang disembelih. Wa demi Allah khairun, itu kebaikan. Apa takwilnya? Fa idahum, tiba-tiba saja mereka yang digambarkan sapi yang disembelih adalah al-mu'minun, orang beriman, yauma Uhudin, yang terbunuh di perang Uhud. Sebab itu digoyang-goyangkan pedangnya lalu patah bagian apanya begitu. Itu juga di sisi lain mimpi Nabi. Takwilnya musibah menimpa kaum muslimin di perang Uhud. Dan itu kebaikan. Karena mereka punya kesempatan yang dicita-citakan, mati syahid. Semoga Allah berikan pada kita kesyahidan. Bahkan syahid yang terbaik, walaupun macam syahid itu banyak. Minimal syahid apapun kondisinya. Sedang beramal soleh kok mati, termasuk syahid. Sakit perut, muslim, mati, termasuk syahid. Muslim tenggelam, kebakaran, tertimpa bangunan, syahid. Terbaik menuju ke medan perang. Uhud, ini syahid yang terbaik. Sayyidus Syuhada itu Hamzah, bosnya orang yang mati syahid. Jika Uhud mencintai kita, kita mencintai Uhud, itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu kebaikan. Karena prinsip perjuangan ikhdal husnayain, salah satu dari dua pilihan terbaik, hidup jaya atau mati syahid. Faidah, maka itulah al-khair, kebaikan. Maja Allah, apa ya Allah? Apa yang Allah datangkan? Maja Allah, apa yang Allah datangkan? Minal khair, dari kebaikan. Dan semua itu merupakan sawabas sidqi, sawabis sidqi, dengan sebab pahala kejujuran. Jadi orang yang mendapatkan penghormatan syahid di Uhud itu karena kejujuran. Kita butuh tahu gimana kondisi banyak yang tidak jujur di perang Uhud. Ngapa kondisi tidak jujur di perang Uhud? Kaum muslimin pasukannya mek 1000 menghadapi 3000. Timbang mboten? Kita sami gelut siji dikeroyok wong telu wani mboten? Ternyata dari yang 1000 itu sepertiga gembosi. Wong munafik, iki tutuk perang. 1000 kok musuh 3000, mungkin bahasa kita gitu. Iki jenenge kutuk marani sunduk, bunuh diri. Mulai sepertiga. Arek 600-an menghadapi 1000. Ini kalau bukan karena kejujuran, kebenaran iman, enggak mungkin. Ternyata mereka pantang mundur. Akhirnya Allah memberikan anugerah kepada mereka, kejujuran imannya, mendapatkan kesyahidan. Jumlahnya ada 70. Alladzi yang atana Allah bihi ba'da yaumi badrin, ya Allah berikan kepada kita dengannya sesudah perang Badar. Jadi perang Badar 70 musyrik mati, 70 tertawan, kaum muslimin hanya las-lasan. Itu namanya hidup jaya. Pada perang Uhud 70 kaum muslimin mati. Yang matinya itu mati syahid. Itu dua kebaikan semuanya. Ikhdal husnayain, salah satu dari dua kebaikan, menang jaya atau mati syahid. Dan itu dicari. Makanya ada kisah seorang ibu janda punya 2 anak laki dewasa, disiapkan sebagai tentara, lalu diterjunkan ketika ada kesempatan. Dua-duanya wafat, gugur, semoga syahid. Ketika diberitahu, ternyata itu malah sujud syukur, bukannya meratap anaknya mati.
Ketika berita tersiar, orang sama datang memberikan takziah, hiburan. Apa kata dia? Kamu kesini nyapu. Lek takziah memberikan hiburan, aku rasa susah. Itu yang saya harapkan. Saya mendidik supaya anakku syahid. Ternyata Allah memberinya, semoga syahid. Bila kalian kesini untuk syukur, mari syukur bersama saya. Hebat betul. Kira-kira ibu duwe anak mati terus budi kira-kira. Sempalian rakaruka karuan, ini malah sujud syukur, luar biasa jiwa-jiwa mereka. Nah, semoga jiwa-jiwa kita bisa meneladani jiwa-jiwa mereka. Terus hadis yang ke-40. An Hakim bin Hizam anin Nabi sallallahu al-bayyi'an, dua orang yang transaksi jual beli bil khiyar, boleh milih. Malam yatafarraqa, selagi belum pisah. Fa idza sadaqa, bila antara penjual pembeli keduanya mau jujur, wa bayyina, dan menjelaskan, enggak ada cacat yang disembunyikan, elek jarai api, retak dicat ben jare kita utuh sehingga harganya mahal. Itu namanya enggak jujur. Tapi di sini yang jujur saling menjelaskan. Burika, akan diberkahi lahuma, buat keduanya, fi baima, di dalam jual beli keduanya. Wa in kadzaba, jika keduanya dusta, wa katama, dan menyembunyikan cacat, elek jare api, muhiqat, akan dihapus barakatuh baihima, berkah transaksi jual beli keduanya. Kita butuh rangkum dulu pilar-pilar orang ketika berdagang. Apa saja itu? 1. Penjual. 2. Pembeli. 3. Barang. Yang keempat, punya hak memilih dan terbuka. Berikutnya, tawar-menawar. Silahkan memutuskan jadi atau silahkan memutuskan tidak jadi. Itu unsurnya. Ada apa? Penjual, pembeli, ada barang, ada kesempatan ngecek. Keduanya wajib jujur. Api omong api, lek enek cacate omongno enek cacate, aja ditutup tutupi. Setelah itu silahkan tawar menawar. Setelah itu diputuskan jadi atau tidak jadi. Nah, ketika tawar menawar, saling ngecek, memutuskan jadi atau tidak jadi, itu namanya khiyar, boleh memilih. Dari petong itu jadi boleh, nggak jadi yang boleh. Yang memutuskan jadi pembelinya atau penjualnya, terserah. Ketika sudah cocok, penjualnya mengatakan ngapunten mboten sida kula dol datang jenengan. Ya wis ra sida ya ra sida. Yang memutuskan pembeli mboten sida, jane kula pun cocok tapi mboten sida. Napa? Mboten sida nggih mboten sida. Karena jebule duite bagi bayar utang lawa lali. Mungkin mboten. Wah, waduh menyang ora sida. Ya ora usah muring-muring. Karena selagi belum bisa itu boleh memilih jadi atau memilih tidak jadi. Makanya ya yes, manut ngoten mawon lah. Tapi wonten tiyang sing mengharuskan masuk rene kudu mulih nggawa barang, lek ora sering diancam-ancam. Enggak boleh. Bebas saja. Walaupun nganti nyang-nyangan nganti mblegi Pak ora sida napa mblegi ini. Terlalu jelimet. Nek nambah ngenyang 20, 50 ngentekne mulut jebule ra sida. Kayak 2 jam dhewe piye kon. Ya wis lah itu kasih muga-muga ngomongku nanti diberi pahala. Kenapa? Rezeki itu penentunya bukan kerja, tapi rezeki itu penentunya jatah. Kerja termasuk sebab milih halal pemilih haram. Nambah kegiatan. Makanya bila kita berpikir begitu ya gak apa-apa lah kadang ngentekne bibir jebule ora dadi. Ya wis, pancen selama belum bisa itu boleh memilih, pilih jadi atau pilih tidak jadi.
Lalu macam khiyar itu ada 3, ada khiyar majelis, ada khiyar syarat, ada khiyar aib. Khiyar majelis punya hak jadi atau tidak jadi selagi pitung di tempat itu. Itu namanya khiyar majelis. Wong loro cetok di tempat jual beli, lalu pitung jadi atau tidak jadi, keputusannya di waktu itu. Lek bisa sudah nggak ada hak pilih. Itu jenis pertama. Makanya sering ditulis pada notanya, barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan karena khiyarnya hak milih itu ketika sedang bermajelis. Wis dadi tinggal ngalih, ya wis ngalih dibalik. Itu macam pertama. Yang kedua khiyar syarat. Iki tak tukune tapi syaratnya silahkan bikin syarat. Siapa yang bikin terserah, penjual atau pembeli. Apa syaratnya? Terserah. Yang penting tidak menghalalkan yang haram, tidak mengharamkan yang halal. Iki syaratnya tak cek dhisik oleh rasa sesuai tak balik nih. Itu termasuk silahkan saja. Di majelis atau dibawa pulang terserah. Sesuai dengan kesyaratan yang mereka sepakati. Lalu jenis khiyar yang ketiga, khiyar aib. Artinya ketika tawar menawar itu memang sudah mulus. Ternyata ketika sudah jadi itu direkayasa. Mulus itu hanya dipermak saja. Itu ada istilah itu musarrah. Ada langkah tasriyah. Seolah penjual itu sing membuat rekayasa. Napa contohnya? Binatang perah sing aslinya rapate api, hasil perahannya itu dibiarkan berhari-hari nganti susunya penuh. Wongnya wong wah, iki binatang perah yang luar biasa. Emang kan itu rekayasa. Pantasnya diperah niku isuk sore lek pancen api isuk siap diperah, nanti ketika kopong sore sudah penuh lagi. Diperah hasilnya akeh. Kopong esuk pun penuh lagi. Itu memang asli api. Tapi lek elek diperah ra penek isine nganti beberapa hari tokne nganti bek diperah pisan, koponge pirang dino. Senada dengan itu namanya ditasriyah. Ditahan pemerahannya. Aslinya rapate api tapi promosinya api. Ya, maka itu namanya khiyar aib. Nanti bila terjadi itu tak baliknya. Boleh, walaupun itu sudah bisa. Tapi ada syaratnya pengembaliannya. Napa syarat pengembaliannya? Karena kamu sudah memerah, ijolonyo nilai yang kamu perah. Nah begitu, ijolono nilai yang kamu perah, karena itu milik dia. Sekarang kamu kembalikan dan kamu sudah dapat perahannya, ijolonyo. Pada daripada itu orang itu butuh jujur. Makanya sapa sing transaksi dagang jujur, walaupun untungnya sedikit tapi diberkahi. 41. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, makana khulukun, enggak ada akhlak abghadu yang paling dibenci ila Rasulullah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam minal kadhib, daripada perangai bentuknya pendusta. Ngapusi pendusta seneng ngapeki blebuk ngoten nggih. Itu akhlak yang paling dibenci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaqad kana ar-rajul, sungguh ada seseorang yuhadisu indahu yang ngobrol di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam bil kadhibati, ternyata isinya kedustaan. Gimana sikap Nabi menghadapi orang yang ngobrol isinya kedustaan? Wama yazalu, tidak henti-hentinya beliau fi nafsihi, untuk memberikan peringatan pada orang tadi. Terus nasihatnya hatta ya'lama, sampai Nabi tahu annahu, sungguhnya dia qad ahdasa minha taubatan, telah memperbaharui dengan tobat. Ayo tobat, gak oleh bohong. Kenapa? Itu paling dibenci.
Makanya jujur itu merupakan kunci kesuksesan. Bohong perkara yang paling dibenci. Terakhir 42. An Nabil Hawara As-Sa'di radhiyallahu anhu qol. Hawara atau khiwara wallahu. Qultu saya tanya lil Hasan ibni Ali. Tanya pada cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Hasan. Ma hafita. Apa yang pernah kau hafal? Min Rasulullah dari Rasulullah sallam, kakekmu. Kalau pesannya sang cucu nasihat dari sang kakek, yaitu hafidtu saya hafal min Rasulullah SAW sebuah pesan berikut, dak ma yaribuka ila ma la yaribuka, dak tinggalkan ma yaribuka apa yang kamu ada rasa ragu, ilama menuju kepada apa yang la yaribuka tidak meragukan kepada kamu. Fa inna sidqa, karena sikap jujur itu toma ninatun ketentraman. Wa innal kadhiba, sesungguhnya sikap dusta raibatun itu kegoncangan. Rawahu Tirmidzi, tak niku Tirmidzi. Untuk menjelaskan hadis ini ada perbincangan antara Nabi SAW dengan sahabat di hadis yang lain. Kamu kesini hendak tanya tentang kebaikan dan keburukan? Ya. Dijawab iya. Tanyalah pada dirimu sendiri. Kebaikan apa yang kamu tentram dengannya, punya mana kejujuran. Kejelekan apa yang kamu goncang darinya. Makanya yang tentram ambil, yang goncang tinggalkan. Napa contohnya? Jujur niku tentram. Kucing lek dipun timbali pus dipun pakanin ndas gerih utawi yang semisal niku ketika makan tenang atau gelisah? Tenang. Anak wong wira-wiri kucingnya tenang. Kenapa? Memang enggak mencuri, memang jujur, memang ditimbali, diceluk, pus dipakani. Ada banyak orang tenang. Tapi cobi, kucingnya cutak, lawang tutup, mambu gerih, iso buka, nyamejo, nyolong lawe sepotong, terus dipangan. Begitu nanti yang sing mlebu terus pun di kucingnya. Nggih, nanti mirsane nggih. Kadang bocah misalnya dipun tinggali ngoten niku. Diparane kok tenang ae berarti bocah iki enggak masalah. Begitu enggak enek uang dolanan, anek klempenge uang langsung ndelik mak seret. Nah, ada masalah iki bocah. Kenapa? Karena jujur itu ada tandanya. Salah itu ada tandanya. Jujur konangan uang tenang. Salah konangan uang blingsatan. Seperti psikis kejiwaannya si kucing, celuk pus makannya tenang, nyolong konangan langsung mawur. Berarti ambillah kejujuran. Kenapa itu tenang? Tinggallah kedustaan, karena itu goncang. Lalu apa makna? Tanya pada dirimu. Kebaikan apa yang tentram pada dirimu, kejelekan apa yang goncang pada dirimu. Dirimu siapa? Dirimu diri sahabat yang jiwanya jujur. Bukan diri setiap orang. Babelek diri setiap orang tiang niku membiasakan elek niku bangga. Menawi diri sing dimaksud ke senes diri pribadi sahabat yang jujur, tapi diri setiap orang yang membiasakan elek niku bangga. Maka tanya pada dirimu, itu adalah pribadi mukmin. Jadi pribadi mukmin yang mata terjaga, telinga terjaga, pikiran terjaga,
anggota badan terjaga, jujur, itu jiwanya bersih. Kebersihan jiwa itu bisa menjadi alat ukur kebaikan apa yang jiwa terasa tentram, kejelekan jiwa yang terasa goncang. Ini bisa menjadi tolok ukur. Itu nanti pasti cocok dengan syariat. Dengan catatan jiwa mukmin yang bersih, bukan jiwa sembarangan orang. Kesimpulannya, hadis yang kita baca dari 38 sampai 42 tentang mana jujur, fadilahnya, yang kesalahan kita diperintahkan wa kunu ma'as shodiqin, jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Demikian materi yang kita kaji di kesempatan kali ini. Insyaallah kelanjutannya kita sambung. Semoga amal kita diterima, puasa kita, umur kita panjang, bisa tuntas Ramadan kita, sehingga Allah akan menjadi pengampun buat kita semuanya, dosa-dosa kita diampuni, dan kelak kita matinya husnul khotimah, ketika masuk surga bisa lewat pintu royan. Semoga Allah terima amal kebaikan kita semuanya, mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Allahumma amin. Ada tanggapan, disilahkan. Kira cukup mungkin itu yang kita sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.